Zaman sekarang dituntut aktivitas yang lebih praktis dan efisien. Begitupun dalam bertransaksi keuangan. Orang tidak lagi mau repot-repot membawa-bawa uang atau yang disebut dengan uang kartal untuk berbelanja atau pembayaran-pembayaran lain. Ya, sekarang uang sudah tidak berseri lagi dan mungkin wujudnya sudah mulai berubah. Berikut beberapa alat pembayaran non-tunai atau boleh disebut dengan uang tak berseri. Yang pertama, kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat pembayaran non-tunai yang menggunakan mekanisme hutang. Bank memberikan kartu kredit kepada seseorang, artinya bank menanggung untuk membayar tagihan si pemegang kartu kredit dan mencatatnya sebagai hutang yang harus dibayar oleh si pemegang kartu kredit kepada bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, kartu debit. Kartu debit adalah suatu alat pembayaran yang umumnya berhubungan langsung dengan rekening bank pemegang kartu. Seseorang mempercayakan bank sebagai tempat penyimpanan uangnya. Kemudian, bank memberikan fasilitas kartu debit yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Yang mana, bank akan memotong saldo si pemegang kartu debit itu setiap kali melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu debit tersebut. Kartu debit disebut juga dengan kartu ATM. Dikala digunakan untuk pembayaran non-tunai, maka penyebutannya adalah kartu debit. Kemudian, dikala digunakan untuk penarikan tunai di mesin ATM, maka penyebutannya adalah kartu ATM. Yang ketiga, cek. Cek merupakan surat perintah nasabah kepada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau atas nama yang ditunjuk. Berikut adalah fungsi dari cek. 1. Membantu proses pencairan dana. Pencairan dana dengan cek bank tentu mempermudah dalam mencairkan dana. Apalagi jika seseorang yang sibuk dan tak memiliki waktu untuk mengambil dana di bank atau melakukan pembayaran dalam urusan bisnis, maka cek bank sangat membantu dalam menyelesaikan urusan transaksinya. 2. Mempermudah transaksi tanpa kartu debit atau kartu kredit. Transaksi dengan cek bank tentu jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan kartu kredit atau debit yang memiliki bunga. Selain itu, pencairan dana dengan cek jauh lebih mudah dilakukan. Kita hanya perlu membawa selembar kertas yang telah disahkan atau ditandatangani, memberikannya ke teller, dan dana pun cair. 3. Mudah dipindah tangankan. Salah satu jenis cek bank ialah cek bank atas unjuk. Jenis cek bank ini mudah dipindah tangankan karena pihak yang menerima dana adalah siapa saja yang memegang cek. Hal ini mempermudah bagi kita yang tidak memiliki waktu untuk datang ke bank. Kita bisa menunjuk orang yang dipercaya untuk mewakilkan dalam mengambil dana di bank, hanya dengan memberikan tanda tangan kita. 4. Dapat diberikan dengan mudah ke siapa saja. Cek bank dapat diberikan dengan mudah ke siapa saja tanpa ada syarat tertentu. Hal ini membuat kita bisa memanfaatkan cek kapan saja saat membutuhkan. Misalnya, saat ingin memberikan cek pada seseorang yang belum dikenal, kita cukup menuliskan nominal pencairan dan tanda tangan di atas cek, sedangkan kolom namanya bisa dikosongkan. Yang keempat, billet giro. Billet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebut namanya. Billet giro hampir mirip seperti cek, namun billet giro tidak dapat langsung diuangkan secara tunai. Billet giro hanya memerintahkan untuk melakukan pemindahan dana dari rekening nasabah giro ke rekening penerimanya. Pemindahan dana tersebut baru diproses setelah penyerahan oleh penerima kepada bank. Perlu diingat, billet harus diserahkan ke bank dalam waktu 70 hari sejak tanggal penarikan. Dengan mengikuti perintah, bank akan melakukan transfer dana dari rekening giro penarik ke rekening penerima. Setelah itu, baru bisa melakukan tarik tunai dari dana rekening yang ditransfer. Pembayaran menggunakan cek dan billet giro biasanya untuk transaksi-transaksi dalam jumlah besar. Yang kelima, uang elektronik atau e-money, yaitu uang yang berbentuk non-tunai. Uang elektronik adalah
Alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Uang elektronik terbagi dalam dua macam, yaitu yang berbasis server dan berbasis kartu. Untuk berbasis server, contohnya seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Sedangkan yang berbasis kartu adalah e-money, Flash, Breezy, dan lain-lain. Untuk berbasis kartu, biasanya pengguna harus mengisi saldo terlebih dahulu. Setelah itu barulah bisa melakukan transaksi pembayaran. Begitu pula dengan yang berbasis server, e-wallet, pengguna diharuskan untuk mengisi saldo e-wallet, kemudian bisa untuk melakukan pembayaran. Selain kelima tersebut, masih ada lagi alat pembayaran non-tunai. Di antaranya adalah nota debit, nota kredit, wesel, dan telegraphic transfer. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bila berkenan dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.